Assalamualaikum. Hari ini nih bukan video jalan-jalan guys yang mau aku bikin, tapi mau bikin risol mayo. Dan kulit risolnya juga kita akan bikin sendiri. Ini bahan-bahan yang kita butuhkan untuk membuat kulit lumpia: tepung terigu protein sedang 600 gram, tepung kanji 50 gram, terus 1 bungkus penyedap rasa bebas pokoknya, terus 1 sendok makan garam dan 1500 air. Ini 600 gram terigu protein sedang, lalu masukkan tepung kanji, 1 sendok makan garam, 1 bungkus penyedap rasa bebas, mau rasa apa aja terserah, tapi aku biasanya sih pakai rasa sapi. Terus aduk dulu, masukkan 1500 air. Aduk terus sampai ininya benar-benar larut. Dan untuk mempermudah sih aku biasanya pakai saringan ini aja. Nah, udah kayak gini aja. Ini akan proses pelarutan itu akan lebih cepat. Abaikan suara air kolamnya ya guys ya. Ini aku masaknya di dekat kolam ikan. Nah, sampai larut seperti ini. Jadi tidak ada lagi terigu yang bergerindil. Terus untuk penambahan garam bisa disesuaikan dengan selera kalian ya. Kalau tidak suka terlalu asin, boleh setengahnya. Kalau misalkan mau tawar, kalian nggak usah pakai garam sama sekali juga nggak masalah. Dan untuk penyedap rasa juga sama seperti itu juga. Awal-awal membuat kulit lumpia ini aku biasanya pakai telur 1, terus minyak sekitar 20 ml. Cuman ketika aku coba di skip telurnya dan hasilnya sama aja. Terus juga ketika aku skip juga minyaknya, hasilnya tetap bagus. Jadi aku skip untuk 2 bahan yang itu. Tapi kalau kalian mau pakai juga boleh. Karena ini teflon yang aku punya ini usianya sudah uzur, jadi aku kasih minyak dulu ya. Kalau kalian pakai teflon keramik gitu itu sebenarnya nggak usah pakai minyak juga, nggak akan lengket. Ini teflon ukuran diameter 20 cm. Masukkan 1 sendok penuh adonan, lalu jangan dibanting-banting, tapi goyang-goyang dikit aja biar rata ke seluruh permukaan teflon. Dan biarkan aja, nanti juga akan matang dengan sendirinya. Jadi bagian pinggirnya itu nanti akan terangkat, terus warnanya berubah semuanya. Nah itu tandanya udah matang, jadi nggak usah terlalu kering. Gunakan api sedang aja ya, jangan terlalu kecil dan jangan terlalu besar. Jadi biar pas kematangannya rata gitu. Dan nggak perlu dibalik-balik. Jadi kalau udah matang langsung aja tumpuk, boleh ditumpuk, nggak masalah kok, nanti nggak bakalan lengket. Dan ini hasil dari ini sekitar bisa 40, 42 atau 43 gitu. Tapi anggap aja 40 aja lah hitungannya ya, biar genap. Yang lebihnya gitu anggap aja, takut terjadi eksiden, tiba-tiba robek, tiba-tiba terjadi gempa dan itu menyebabkan kulit lumpianya jadi belah-belah. Jadi buat cadangan. Perasaan dari awal bikin video ini aku bilangnya kulit lumpia terus ya. Ini aku bikin kulit risol guys. Ya Allah, kulit risol, catat kulit risol. Nggak apa-apa ya, harap dimaklumi kan kulit lumpia sama kulit risol agak kembar gitu loh. Makanya aku selalu saja agak sulit untuk membedakan. Lakukan terus sampai selesai ya, sampai habis adonannya dengan penuh kesabaran. Sebetulnya sih aku biasanya langsung 1 kulit lumpia matang langsung aku kasih isian yang isinya telur, sosis sama mayo, langsung aku gulung. Jadi 1 kulit lumpia matang langsung aku adonin lagi di teflonnya. Tapi yang 1 yang matang itu aku langsung isi, jadi cepet selesainya guys. Lah kenapa ini
enggak seperti itu, karena aku lupa guys. Biasanya aku nyiapin telurnya dulu direbus, terus aku potong-potong nih sosisnya, yang satu sosis itu jadi 6, terus juga mayonesnya aku siapin dulu. Tadi saking semangatnya nih aku jadi lupa, makanya udah deh bikin kulit lumpia aja dulu biar menumpuk setinggi gunung yang akan kudaki nanti kalau liburan ya, dan beres bikin kulit risolnya. Karena kulit risolnya sekitar 40 atau 42 ya, jadi kita hanya butuh sosis berarti sekitar 7 piece, terus telurnya 4, dan mayonesnya secukupnya guys. Satu risol itu isiannya 1 sendok makan mayones, itu sekitar 10 gram, berarti mayones yang dibutuhkan ya sekitar 430-450 gram lah. Nanti aku juga bakal bagi insyaallah ya resep risol yang isinya pisang coklat, dan kulit risolnya itu hampir sama, cuman pakai garamnya sedikit, terus sedikit pakai gula halus biar manis gitu. Sebetulnya pengerjaannya sih mudah, tapi kalau orang Sunda bilang mah ini pekerjaan bikin risol teh leuk-leuk guys. Telurnya cukup 4 aja, jadi satu telur itu dipotong menjadi 10 bagian. Kalau misalkan kan biasanya itu jadi 42 gitu ya, yang 2 telur jadi 11 bagian aja. Dan aku biasanya pakai telur yang agak besar gitu. Kita judulnya kan ingin membuat risol ekonomis tanpa merubah cita rasa yang tetap enak. Biar potongan telurnya mulus, jadi telurnya harus dinginkan dulu ya. Treng-treng, selesai. Kita bikin celupan untuk risolnya, yaitu sekitar 100 gram terigu dan air secukupnya aja. Nah ini kekentalan mayonesnya seperti ini, biar nggak terlalu kental. Kalau terlalu kental itu nanti kurang bagus ketika digorengnya seperti jelly. Jadi kalau misalkan mayonesnya yang terlalu kental, kasih air sedikit, dikocok-kocok aja. Tadi kan aku nyimpen kulit risolnya tengkurap ya, dari teflon langsung plak dibalik. Nah pas ngisi tuh dibalik ya, jadi bagian atas yang buat isiannya dan bagian yang kena teflon itu bagian di bawahnya. Tujuannya yaitu untuk menghindari keretakan rumah tangga. Bukan untuk menghindari keretakan-keretakan di kulit risolnya. Sebetulnya sih kalau kulit risolnya itu bagus juga, tetap aja kalau misalkan kita agak kebalik itu suka agak retak-retak dikit gitu. Lakukan terus sampai selesai ya, jangan lupa harus dengan penuh kesabaran dan keikhlasan, karena membuat kulit risol ini, mengisinya dan segala macamnya benar-benar penuh ekstra kesabaran. Jadi harus pelan-pelan, nyaman aja dibikin, santai aja dibikin, enak dan enjoy. Kegagalan demi kegagalan nih yang bikin kulit risol biasanya dikarenakan pengaturan apinya yang terlalu panas atau terlalu kecil gitu. Terus juga terlalu lama terlalu matang lah istilahnya. Nah itu biasanya yang harus diperhatikan, dan sebetulnya memang ya tapi percaya deh kalau emak-emak yang udah biasa tuh nanti juga dengan berjalannya waktu lama-lama bisa satu kali bikin mungkin ada gagal, kedua, tiga, dan nantinya akan terbiasa juga kok. Jangan nunggu selesai nih, aku langsung masukin aja nih ke celupan, langsung selimutin di tepung roti, atau kalian boleh juga tepung panir. Perbedaannya tepung roti sama tepung panir itu sebetulnya tepung roti itu kan kasar, kalau tepung panir itu ya tepung roti yang di blender. Tapi kalau aku sendiri sih lebih suka pakai tepung roti agak kasar gitu, jadi nanti pas digoreng itu ada kriuk-kriuknya gitu. Nah selimutin terus nih kayak pakai bedak yang tebel. Nah ini tepung rotinya biar tebel, enak tuh kriuk-kriuknya nanti. Bolak-balik jangan lupa ya, dibolak-balik sampai itu nempel dan tertutup semua. Nah nanti kita juga bisa
jadi frozen food gitu. Kita masukin ke freezer, kita frozen. Jadi kalau kapanpun kita mau menggoreng tinggal ting, goreng, ambil deh dari freezer. Meskipun di frozen, tapi ini rasanya nggak akan ada yang berubah. Cuman ada trik cara menggorengnya. Kalau dari freezer itu berbeda dengan yang dadakan gitu. Kalau dari freezer itu apinya sedang dulu nih. Terus masukin biar nggak beku gitu. Nah nanti udah mau matang itu langsung apinya dibesarkan, udah mau diangkat biar tidak berminyak gitu. Untuk di frozen tentu aja butuh kemasan, pakai mika juga bisa kok. Kalau yang untuk jualan biasanya aku pakai mika isi 5 terus kasih deh label. Tidak beres, yes. Yuk siapkan wajan dan minyak. Panaskan dulu pertama minyaknya ya, tapi ini harus terendam nih seperti berenang di kolam yang lebar. Tunggu sampai panas dan plung. Nah, masukin plung lagi, satu lagi. Udah 2 aja ini, gorengnya jangan terlalu lama ya guys ya. Ini kurang dari 2 menit lah. Pokoknya matengin dulu sebelahnya. Udah gitu, balik, nggak lama angkat deh. Kalau terlalu lama tuh bisa meletus itu, nanti si mayonesnya itu bakalan keluar. Jangan lupa siapkan piring dengan kertas minyaknya biar itu minyak yang tersisanya menyerap, biar tubuh kita itu tidak terlalu berminyak dan itu bisa jadi kolesterol bahaya. Kok gorengnya cuma 2? Ini udah malam guys. Sebetulnya waktunya tidur, cuman aku pengen nuntasin ini video. Jadi aku goreng 2 dan 1 buat aku, 1 buat suami aku. Jadi jangan makan malam-malam sebelum tidur ya, atau kalian perutnya buncit. Nah ini dalemannya nih, meleleh. Nah ini aku kemas seperti ini nih, kalau buat ada yang order gitu. Jadi bisa pakai mika juga, bisa pakai dus. Pokoknya itu kreatif kalian sendiri deh. Oke, buat emak-emak yang solihat yang mau membantu suami, kalian boleh deh ambil resep aku ini ya. Dan kita jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum.